Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putri Noviartaningsih dengan NIM 20060910045 dengan absen 2. Di sini saya akan menjelaskan mekanisme dari tidur. Tahapan yang pertama yaitu aktivitas terlalu tinggi. Akibat aktivitas kita atau seseorang terlalu tinggi atau secara berlebihan mengakibatkan tubuh terasa lelah. Karena aktivitas tersebut, tubuh memerlukan waktu untuk beristirahat atau tidur yang menyebabkan respon hipotalamus menurun. Hal ini dipengaruhi karena keseimbangan tidur atau bangun yang akan memerintahkan tubuh untuk tidur. Karena adanya tekanan dari hormon melatonin yang menerima informasi cahaya dari IP-RGG untuk menekan hormon melatonin tersebut. Akibatnya timbullah rasa kantuk. Hal ini disebabkan karena pada hipotalamus, khususnya pada kelenjar pineal, yang menghasilkan hormon melatonin sehingga menyebabkan seseorang mengantuk. Hormon ini biasanya diproduksi dari pukul 8 sampai 9 pada malam hari dan berakhir pada pukul 7 sampai 8 pagi hari. Level melatonin tertinggi terjadi pada tengah malam, sehingga pada periode ini seseorang biasanya mengalami deep sleep. Selanjutnya, memejamkan mata. Pada saat ini, seseorang akan mulai memejamkan mata akibat hormon melatonin tersebut. Selanjutnya, RAS menurun. RAS ini sering dikenal dengan Reticular Activating System. Pada tahapan ini, aktivitas kewaspadaan tidur mulai menurun karena ruangan dalam keadaan gelap dan juga tenang, atau seseorang tersebut sudah rileks. Lalu, BSR mengambil alih sistem kerja dari RAS, sehingga terjadinya pelepasan hormon serum serotonin. Pelepasan serum serotonin dari sel khusus yang berada di pons dan bagian otak tengah sehingga menyebabkan seseorang untuk tidur. Baik, tahapan selanjutnya yaitu tahapan-tahapan tidur. Tahapan ini terdiri dari tahapan yang pertama yaitu tahapan NREM 1. Tahapan ini sering dikenal dengan transisi bangun tidur. Ciri dari tahapan ini yaitu rileks, masih sadar dengan lingkungan, merasa ngantuk, bola mata bergerak dari samping kiri ke kanan, frekuensi nadi dan nafas mulai menurun, dapat bangun segera selama tahap ini berlangsung sekitar 5 menit. Tahapan yang kedua yaitu tahapan NREM 2. Tahapan ini sering dikenal dengan tahap tidur ringan. Proses tubuh terus menurun, berakhir sekitar 10-15 menit. Selanjutnya ada tahapan NREM 3. Denyut nadi, frekuensi nafas, dan proses tubuh lainnya mulai melambat. Hal ini disebabkan oleh adanya dominasi sistem saraf parasimpatis sehingga sulit untuk bangun. Selanjutnya ada tahapan NOREM 4. Kecepatan jantung, pernapasan turun, jarang bergerak, sulit dibangunkan, gerak bola mata cepat, sekresi lambung menurun, dan tonus otot menurun. Selanjutnya, kembali lagi ke tahap NOREM 3 dan ke tahap NOREM 2. Baru terjadinya tidur REM. Tidur REM disebabkan oleh penyaluran isyarat-isyarat abnormal dari dalam otak, meskipun kegiatan otak mungkin tidak tertekan secara berarti. Ciri-ciri dari tahapan tidur REM ini yaitu yang pertama, biasanya disertai dengan mimpi aktif. Yang kedua, lebih sulit dibangunkan daripada selama tidur nyenyak non-REM. Yang ketiga, tonus otot selama tidur nyenyak sangat tertekan, menunjukkan inhibisi kuat, proyeksi spinal atas sistem pengaktifasi retikularis. Selanjutnya, frekuensi jantung dan pernapasan menjadi tidak teratur.
Yang kelima, pada otot perifer terjadi beberapa gerakan otot yang tidak teratur. Yang keenam, mata cepat tertutup dan terbuka, nadi cepat dan irreguler, tekanan darah meningkat atau berfluktuasi, sekresi gester meningkat, dan metabolisme meningkat. Dan yang terakhir, tidur ini penting untuk keseimbangan mental, emosi, dan juga berperan dalam belajar, memori, dan juga adaptasi. Materi selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan komponen-komponen dari nutrien. Komponen yang pertama yaitu ada karbohidrat. Karbohidrat merupakan kebutuhan dasar dari nutrisi. Karbohidrat terdiri dari elemen hidrogen, oksigen, dan juga karbon. Karbohidrat berfungsi sebagai bahan bakar, misalnya glukosa, dan yang kedua sebagai cadangan makanan, dan yang ketiga materi pembangun. Selanjutnya ada protein. Fungsi dari protein yaitu yang pertama, protein menggantikan protein yang hilang selama proses metabolisme yang normal dan proses pengausan yang normal. Yang kedua, protein menghasilkan jaringan baru. Yang ketiga, protein diperlukan selama pembuatan protein-protein yang baru dengan fungsi khusus dalam tubuh, yaitu seperti enzim, hormon, dan juga hemoglobin. Yang selanjutnya ada lemak. Lemak merupakan sumber energi yang dipadatkan. Fungsi lemak yaitu yang pertama sebagai sumber energi. Yang kedua, sebagai pelindung atau penyekatan atau isolasi, lemak akan mencegah kehilangan gen panas dalam tubuh. Selanjutnya, lemak dapat berfungsi sebagai perasaan kenyang dan dapat menunda waktu pengosongan lambung. Selanjutnya ada vitamin. Vitamin adalah bahan organik yang tidak dapat dibentuk oleh tubuh dan berfungsi sebagai katalisator proses metabolisme dalam tubuh. Vitamin dapat dibagi menjadi dua kelas besar, yaitu vitamin yang larut dalam air atau vitamin C, B1, B2, B6, dan B12, dan vitamin yang larut dalam lemak seperti vitamin A, D, E, dan K. Vitamin A berfungsi sebagai daya penglihatan. Vitamin B berfungsi sebagai memproduksi energi. Tentunya sel-sel dalam otak pada bayi khususnya untuk vitamin B1, B6, dan juga B12. Selanjutnya ada vitamin C sebagai penyerapan zat besi atau menghasilkan zat besi. Selanjutnya ada vitamin D. Vitamin ini sudah terpenuhi dengan bantuan sinar matahari dan membantu kalsium masuk ke tulang. Selanjutnya ada mineral dan air. Fungsi dari mineral dan air ini yang pertama konstituante tulang dan gigi. Yang kedua pembentukan garam-garam yang larut dan mengendalikan komposisi cairan. Yang ketiga bahan dasar enzim dan protein. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata atau pengucapan yang kurang berkenan. Saya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan para mesanti. Om Santi Santi.